Selamat pagi Kak Ramos. Selamat pagi Kak Neti. Loh, kenapa? Kok kayaknya Kak Ramos cemberut aja? Ya gak adik-adik? Kak Ramos kayaknya nggak ceria seperti biasa. Ada apa sih? Kak Neti, lagi asik-asik main handphone, disuruh ibadah masa? Kan nanti-nanti juga bisa ya kan adik-adik? Ih, Kak Ramos gak boleh begitu. Tuhan sudah baik sama kita. 1 minggu ini kita sudah banyak berkat yang kita terima. Kan cuma sebentar, gak nyampe 2 jam, paling cuma 1 jam. Iya gak adik-adik? Nah, tuh adik-adik udah pada siap loh Kak Ramos. Kak Ramos gak lihat, udah pada duduk manis, sudah cantik. Yuk kita mulai ibadah kita. Ya udah deh kalau gitu, kita ibadah dulu ya adik-adik. Main handphonenya nanti aja. Ayo kita siapkan hati kita untuk ibadah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Ramos. Selamat hari Minggu Kak Neti. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Gimana? Tadi pagi Kak Ramos masih cemberut ya. Sekarang gimana Kak? Sudah bahagia dong Kak Udah Neti. dong. Kan mau ketemu sama adik-adik di rumah. Iya, kita udah kangen ya. Betul. Seminggu Seminggu tidak ketemu jadi bikin kangen. Kak Neti, ya. karena kita mau ibadah, kita harus tetap menggunakan Oh iya, protokol. Protokol. Yang MM itu ya. Apa sih Kak Ramos? protokol kesehatan adik-adik. Ada 3 M. Ya, 3. Ya, yang pertama jangan lupa menggunakan Masker. Masker. Yang kedua, mencuci tangan kita. Mau dari luar, mau dari manapun, jangan lupa cuci tangan. Lalu yang ketiga, ayo apa Kak Neti? Ya, kayak kita Jangan berdua Kak deket-deket. Neti ya, menjaga jarak Iya, adik-adik. jaga jarak. Jadi walaupun tetap di rumah, kita tetap harus jaga Jaga jarak. jarak. Bener banget Kak Neti. Harus diingat ya Kak Ramos, supaya kita selalu sehat. Betul. Iya kan? Oke, kita mau mulai ibadah kita aja kali Kak Neti ya. Kita mulai dengan doa. Ya, sebelum kita nyanyi-nyanyi, kita dengar firman, kita berdoa dulu. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah yang Kau boleh berikan pada kami, di mana pagi hari ini kami masih boleh bersuka cita berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan kebaktian, berkati kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Gimana? Udah semangat belum? Kalau Kak Ramos sih udah. Oh, udah. Kalau Kak Neti? Ya masih dikit lah. Oke, biar lebih semangat kita gerak-gerak dulu Kak Neti. Oke. Kita sambil Boleh nyanyi. berdiri ya Kak Ramos di rumah? Boleh. Harus berdiri malah. Iya, ajak mamanya. Betul. Papanya. Betul. Terus siapa lagi? Opungnya. Opungnya, betul. Siapa lagi ya? Tantenya. Oh boleh. Siapa lagi? Boleh ya semua. Pokoknya semua yang ada di Semua rumah yang ada di boleh rumah. ikutan berdiri, Iya. nyanyi bareng sama kita untuk memuji Puji Tuhan. Oke, sudah siap kita Kak Neti? Oke. Lagu apa yang mau dinyanyiin? Tadi karena Kak Ramos lagi cemberut, kita nyanyi yang lagu itu loh yang buang ke laut. Bur. Ingat kan lagunya? Iya, aku ingat, aku Oke. ingat. Lagunya Aku Bahagia ya. Ya, Aku Kita Bahagia. medley ya Kak Neti ya. Sip. Oke, kita medley sama lagu When Jesus in the Family. Ya. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat ngambeku. Yesus angkat ngambeku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Udah ngambek, malesnya harus dibuang Kak Neti. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus
sudah cukup panas kan Neti. Keringetan ya. Udah lumayan keringetan. Adik-adik ini. gimana? Adik-adik gimana nih? Udah Kayaknya semangat? Sudah nih kan Neti, kayaknya jidat-jidatnya udah mulai pada basah ini Udah kan keringetan Neti. ya, Iya. udah semangat, udah senyum. Berarti ngambeknya sama malasnya sudah Dibuang. Udah buang ke laut, udah buang ke api. Iya, Semuanya udah. sudah tidak ada. Iya, udah gak balik lagi. Betul. Sudah nyanyi. Kita mau nyanyi lagu nih? Apa ya? Karena kita mau khotbah. Oh iya. Gimana kalau kita siapkan hati kita dengan lagu-lagu yang tentang khotbah kita nanti Kak Neti. Oh, supaya nyambung sama khotbahnya ya. Iya, betul banget. Lagu apa coba kira-kira Kak Neti? Hari ini tentang kasih. Oh, tentang kasih. Oh, ada lagunya Kak Ramos. Yang mana tuh? Yang kasih. Gimana lagunya? Kak itu loh. Oh, iya Kak Ramos iya masih iya inget iya. nggak? Iya. Ingat, Adik-adik gimana? Masih inget nggak lagunya? Wah, kayaknya Ada yang lupa-lupa. masih ada yang inget, ada yang udah lupa juga. Ada yang Gimana kalau lupa-lupa? kita ulang Yuk, lagunya hari ini kita supaya ulang. lebih inget Iya. lagi ya? Supaya inget. Semangat Oke, ya. kita semangat, semuanya masih bangkit berdiri ya Kak Neti ya. Ya, kita kita berdiri. nyanyi lagu kedua. Anak sekolah minggu sekalian, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap untuk berdoa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar anak sekolah minggu semua? Inang berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam sukacita. Pada hari Minggu ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Inang akan bacakan kepada kita sekalian, yaitu teks khotbah dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 37. Demikian bunyinya. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu,
tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, pernahkah kamu mengalami suatu masalah? Pernahkah kamu mengalami terjatuh atau kamu sedang mengalami kesulitan? Pada saat kamu mengalami itu, apa yang kamu harapkan? Inang yakin kamu pasti berharap ada orang yang mau dan bersedia menolong kamu. Namun bagaimana perasaanmu apabila pada kenyataannya justru orang yang kamu harap mau membantu kamu, orang yang kamu harap sanggup untuk menolong kamu ternyata menghindar, ternyata menjauh. Tentu perasaan kamu sangat sedih. Mungkin saking sedihnya kamu jadi kecewa bahkan marah. Nah, lalu bagaimana sebaliknya? Bila kamu menghadapi suatu masalah, sedang ada hal-hal yang tidak mengenakan. Misalnya saat kamu belajar yang online-online ini, tiba-tiba ada masalah internet, tiba-tiba ada orang yang mau memberikan bantuan. Misalnya saudaramu, kakakmu, orang tuamu. Bagaimana perasaan kamu? Tentu perasaan kamu penuh dengan sukacita, penuh bahagia dan kamu pasti akan mengucapkan terima kasih. Ya, itulah perasaan manusia pada umumnya. Kalau kita sedang ada dalam masalah, maka sebaiknya kita juga melihat orang-orang di sekitar kita dan berdoa supaya mereka berkenan menolong kita. Sebagaimana yang kita harapkan, orang lain juga berharap demikian. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang sedang dalam kesulitan, orang lain sedang ada dalam masalah, itu tidak kebetulan. Tuhan sengaja membuat kita berhadapan dengan orang yang sedang ada masalah dengan catatan supaya kita ini bisa mengulurkan tangan kita untuk menolong sesama kita, untuk menolong orang tua kita, untuk menolong sesama saudara kita dan orang-orang di sekitar kita. Pada hari ini firman Tuhan menyapa kita tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang diberikannya kepada orang-orang ahli Taurat yang pada saat itu bertanya bagaimana sih caranya supaya bisa masuk kepada kerajaan sorga. Anak sekolah minggu tahu di mana kerajaan sorga? Ya, kerajaan sorga itu adalah suatu tempat yang saat ini masih rahasia, tapi itu adalah tempat orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan karena semasa hidupnya orang itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sorga adalah tempat orang-orang kudus yang nantinya akan bersuka cita karena dia dimenangkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya bisa sampai di situ? Yang pertama karena kita dapat belas kasihan dari Tuhan. Yang kedua kita harus merespon belas kasihan Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman Tuhan. Salah satunya mau menolong orang-orang di sekitar kita. Yesus menggunakan perumpamaan tentang ada seorang yang sedang berjalan dalam jalan yang sepi. Tiba-tiba datang penyamun. Penyamun itu sama dengan perampok, pencuri, begal, atau orang-orang jahat lah yang ada di tengah jalan.
Nah, karena si orang yang berjalan ini tidak bisa membela diri atau mungkin dia lemah, maka dia terkapar di pinggir jalan dan ditinggalkan begitu saja oleh penyamun itu. Nah, pada saat dia terbaring, tergeletak di pinggir jalan, tidak berdaya, maka lewatlah ada 3 orang. Yang pertama disebut imam. Imam ini sedang berjalan mau menuju bait Allah. Dia berpikir, saya lagi sibuk, saya lagi ditunggu pekerjaan saya harus selesai segera. Maka dia berpikir, ya sudahlah, saya nggak usah tolong dia, nanti saya bahaya juga. Soalnya di dalam adat Yahudi nggak boleh seorang imam itu menyentuh satu mayat atau jenazah. Karena apa? Karena nanti dia menjadi najis pada saat melayani. Itulah peraturan orang Yahudi pada zaman dahulu. Begitu juga orang Lewi. Orang Lewi ini berdekatan ini kelompoknya dengan imam-imam. Dia juga takut nanti dapat resiko, takut nanti dianggap najis, takut nanti tidak bisa dia untuk melakukan aktivitasnya karena dia sudah dianggap najis, melanggar peraturan. Karena dia memegang jasad atau memegang mayat yang dipikirnya itu yang jatuh tadi itu sudah orang yang meninggal. Dia takut sekali untuk resiko. Dia tidak mencoba untuk melihat dulu apakah ini masih bisa saya tolong atau bagaimana. Dia langsung saja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini begitu tersentuh hatinya untuk melihat orang yang terluka itu. Kemudian dia turun dari keledainya, dia lalu menyiram luka dari orang yang terkapar itu dengan anggur dan dengan ramuan-ramuan supaya tidak terlalu infeksi, lalu dia angkat, dibawanya ke tempat penginapan dan dibayarnya orang untuk mengobati si korban penyamun tadi. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, ahli Taurat tadi, dari 3 orang itu menurut kamu mana yang paling baik? Mana yang memberikan kasih kepada sesamanya? Inang Pendeta yakin gak mesti harus ahli Taurat, anak-anak sekolah minggu semuanya juga pasti bisa menebak mana jawaban yang benar. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang peduli kepada sesamanya, dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu pastilah orang yang bersedia menolong korban penyamun tadi. Pasti anak sekolah minggu juga menebak seperti itu, bukan? Benar sekali. Jadi yang di hadapan Tuhan, orang yang benar itu bukan orang yang terlalu banyak mencari-cari alasan sehingga tidak bisa menolong orang lain. Tuhan tidak suka itu. Tuhan suka dengan orang yang langsung terbuka hatinya untuk mau menolong kesulitan orang lain. Yang terbuka hatinya untuk mau meringankan persoalan orang lain. Anak sekolah minggu sekalian, pada saat ini kita semua disapa oleh firman Tuhan. Agar kita juga peka dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat ada orang yang perlu dibantu, mari bantu sesuai kemampuanmu. Misalnya mengangkat bebannya, memberikan sesuatu yang bisa meringankan bebannya. Boleh juga memberikan ilmu, memberikan pengalaman, untuk sharing pengalaman kepada sesama. Apalagi di zaman online ini, bukan? Kadang teman kamu mungkin kesulitan waktu sekolah, ada masalahnya. Gak apa-apa, walaupun masa online kita bisa juga membantu teman dengan saling berkomunikasi walaupun harus jarak jauh. Yang penting kita bisa untuk meringankan sedikit persoalannya atau pergumulannya. Itulah yang diminta kepada kita pada saat ini untuk menjadi anak-anak kekasih Tuhan yang mau untuk mengulurkan tangannya, memberikan waktunya, memberikan hatinya untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, oleh sebab itu kasihilah juga orang-orang yang kebetulan Tuhan tunjukkan di hadapan kita untuk kita bantu, untuk meringankan beban mereka. Namun yang utama haruslah kita dulu menyadari orang-orang di sekitar kita adalah siapa? Orang tua kita, saudara kita, orang-orang satu rumah dengan kita, dan keluarga besar kita. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak Tuhan yang rajin tolong menolong di rumah. Jangan saling melempar tanggung jawab.
Kalau mamanya bilang, tolong ini, tolong ini. Jangan langsung menghindar, jangan cari banyak alasan supaya yang lain yang nanti menolong mama. Jangan, banyak-banyaklah menolong orang tua. Banyak-banyaklah menolong saudara. Karena Tuhan sangat menyukai anak-anak seperti itu. Dan Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada anak-anak yang ringan tangan untuk menolong orang tuanya. Dan penuh sukacita untuk menolong saudaranya. Selamat melaksanakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau sapa kami pada hari Minggu ini dan Kau ingatkan kami agar kami boleh berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Siapapun orang-orang yang membutuhkan bantuan kami, bantu kami Tuhan untuk mau membuka hati dan mengulurkan tangan serta memberikan waktu untuk menolong mereka. Supaya kami boleh menolong orang tua kami, menolong saudara kami, menolong teman-teman kami, atau menolong siapa saja yang pada saat mereka membutuhkan kami ada bersama dengan mereka. Agar demikian kami boleh memanfaatkan waktu kami untuk boleh saling berbagi kasih. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengasihi kami, bantulah kami juga untuk mengasihi sesama kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tolong Pak. Wah, seru banget Kak Ramos. Aduh. Betul banget Kak, walaupun singkat tapi ada maknanya loh Kak. Iya. Apa sih Kak Ramos yang bisa kita ambil? Iya, kayak ayat Alkitab hari ini itu tentang Lukas 10 itu kan tentang orang Samaria Kak. Nah sama kayak cerita yang tadi, jadi ada orang yang terluka tapi banyak yang tidak peduli. Iya ya. Sampai akhirnya ada juga yang mau peduli sama dia. Jadi kita adik-adik harus mau saling tolong menolong. Bener gak Kak Neti? Iya, dari rumah dulu menolong adik. Iya, betul. Ya kan? Bener, gak usah keluar-keluar dulu ya Kak ya. Iya. Kita awali semuanya dari rumah ya Kak ya. Apalagi sekarang adik-adik kan belajarnya juga dari rumah. Iya. Kayak misalkan bisa bantu adiknya belajar. Bener gak Kak? Iya. Iya, jadi gak semuanya harus mama papanya yang bantu. Iya. Tapi adik-adik juga sudah bisa bantu mama papa. Iya. Gitu Kak Neti. Bagus juga ya. Oh iya. Apa tuh? Kita kayaknya sudah setahun tidak pernah mengerjakan tugas. Bener nggak adik-adik? Setahun kan? Kita nggak pernah ngumpulin. Padahal Kak Neti menunggu loh momen itu ngumpulin Oh tugas. iya bener. Aku rindu juga sih Kak. Aku juga rindu. Kira-kira kita mau kasih tugas nggak minggu Oh ini? iya dong. Minggu ini Kak Neti sama Kak Ramos mau bikin tugas. Oh ada Simple. tugas. Sesuai Oke. dengan nats hari ini tentang kasih. kasih. Tentang Saling kasih. menolong itu bentuk kasih juga ya Kak ya. Iya. Benar. Cuma kita mungkin dengan menggambar kali ya Kak. Oh menggambar. Menggambar apa tuh Kak Mewarnai. Neti? Wih. Aduh ada nama siapa di situ? Jadi kasih itu kan dilambangkan dengan cinta lope-lope. Iya. Cuma Mm-mm. ada namanya dong. Oh. Biar tahu
Tuh, Kaneti Berarti- bikin Kaneti sayang dengan Karamo. Itu contoh ya Kak ya, Oh. contoh. Tapi Adik-adik juga bisa bikin, misalnya Papa, coba aku lihat. Mama. Oh gitu ya, jadi nggak mesti satu ya Kak ya, bisa banyak ya. Iya, Misalkan bisa. di dalam bentuk lope-lopenya ini Iya. ada nama mama, Iya. ada nama papa, ada nama adiknya, ada kakaknya atau abangnya mungkin Iya. ya. Temannya boleh nggak Kak Ramos, teman Boleh. sekolahnya? Tapi ada yang utama loh Kak. Oh, Cinta iya. Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus, iya, jangan sampai lupa. Ini kita kumpulin Minggu besok. minggu besok. Nanti bisa dilihat cuplikannya adik-adik ya. Iya. Ada batas waktunya. Sampai biasa setiap hari Selasa. Oke, setiap Hari hari Selasa Selasa. ya. Kita tunggu Iya. tugas adik-adik semuanya. Ya. Oke, Kaneti. Kita sudah bernyanyi di awal. Sudah dengar khotbah. Udah nonton drama yang Sudah tadi. nonton drama. Sudah ada tugas. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Oh iya, mengumpulkan Iya kan? persembahan ya. Iya Iya. benar. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita mengangkat satu pujian di Son Adong. Di Son Adong hubungan Tuhan, sabu ini ngoluku nasota domian, sadia hargana Tuhan, molosai di rajuman sudah dengan basa, jaloman Tuhan, saya sarohan. Son adong hubungan Tuhan, aku ini ngoluku nasota domian, sadia hargana Tuhan, molosai di rajuman sudah dengan basa, jaloman Tuhan, saya sarohan. Anak-anak sekalian, marilah kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.